Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iksan, SPDMT, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumeneb. Saya mulai SD itu menjadi ketua kelas. Saya sekolah dua tempat, SD dan MI. Jadi kalau pagi sekolah SD sampai jam 12, jam 1 sekolah MI sampai jam 5 sore. Dan di dua tempat itu, alhamdulillah saya dipercaya oleh teman-teman mulai kecil itu menjadi ketua kelas. Kemudian lulus SD, saya belajar ke SMP Negeri 1 Taman Sidoarjo. Demikian juga karena saya melihat mungkin teman-teman melihat, dan memang kami ingin dan kami selalu berusaha agar bisa melayani teman-teman dengan baik. Makanya di SMP itu saya juga dipercaya menjadi ketua kelas ya, dan juga aktif di OSIS SMP Negeri 1 Taman Sidoarjo. Kemudian saya juga aktif di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau IPNU. Jadi mulai dari ranting sampai ke PAC sampai ke cabang Sidoarjo. Nah, kemudian saya kuliah di IKIP Surabaya S1 jurusan Teknik Bangunan Gedung. Jadi di situ saya diajarkan bagaimana menjadi seorang calon guru pendidikan Teknik Bangunan Gedung. Jadi alhamdulillah saya melaksanakan pelajaran saya tersebut atau kuliah saya tersebut itu mulai tahun 88 sampai tahun 94 ya. Kemudian saya dalam masa kuliah itu saya aktif di organisasi baik ekstra maupun intra kampus. Jadi ekstra kampus saya bergabung di Komisariat BMII atau BMI Komisariat IKIP Surabaya ya. Kemudian saya karena kalah di rapat kerja tahunan atau RKT, saya tidak menang dalam hal memperebutkan ketua Komisariat IKIP Surabaya. Saya banting setir, saya aktif di organisasi intra kampus. Saya menjadi ketua senat, saya menjadi ketua HMJ jurusan Pendidikan Teknik Bangunan Gedung tahun 90. Kemudian 91 saya menjadi ketua senat Fakultas Teknik. Ya, kemudian 92 saya menjadi ketua senat IKIP Surabaya, kemudian selesai 94. Kemudian setelah itu karena saya masuk beasiswa ikatan dinas, kemudian saya diangkat menjadi PNS. Nah, awal-awalnya karena saya adalah asisten dosen, tetapi oleh karena tahun 93 ada aturan bahwa semua dosen yang direkrut harus S2, sehingga saya banting setir untuk tidak memperebutkan di posisi dosen. Saya langsung terbang ke Jakarta untuk mengurus agar bisa mendapatkan SK calon kepegawaian saya. Itu pun saya tahun 94 kerja di proyek ya. Kemudian tahun 98 hadirlah SK CPNS saya yang ditempatkan di SMK Negeri 1 Kalianget. Ya, saya mengajar di sana. Tahun 2001 saya mendapatkan tugas belajar S2 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau UGM Yogyakarta tahun 2001 dengan jurusan teknik sipil atau teknik murni. Kemudian tahun 2003 saya selesai, saya kembali ke Sumeneb mengajar kembali. Kemudian saya tingkatkan menjadi dosen di Universitas Wiraraja dan di STKI PBGRI Sumeneb. Kemudian juga saya mendirikan sebuah sekolah yang namanya SMA Plus Miftahul Ulum di Taratai bersama Kiai Haji Abdullah Khalil. Tahun 2010 ada DAK, saya diminta bantuan oleh Dinas Pendidikan untuk membantu pelaksanaan program DAK ya. Kemudian tahun 2011 saya diminta untuk memperkuat jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb, dan tahun 2013 saya diangkat menjadi Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SMP, SMA, SMK. Kemudian tahun 2016 saya diangkat menjadi Kabid. Jadi Kabid
SMP, kemudian tahun 2020 saya diangkat menjadi Kepala Dinas Sosial. 2021 saya diminta untuk juga merangkap menjadi PLT di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb. Itulah ringkasan daripada perjalanan hidup saya. Alhamdulillah 2022 ini saya dipercaya menjadi Kepala Disbudporapar atau Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumeneb sampai saat ini. Terima kasih. Dan senang yaitu mengajar. Karena waktu saya setelah selesai SMA, jadi di Sidoarjo itu, saya senang untuk memberikan informasi atau ilmu kepada yang lain. Sehingga saya daftar menjadi guru teknik. Karena teknik ini bagian daripada hidup saya, karena saya lebih senang dan bisa untuk melakukan dua kegiatan sekaligus. Yang pertama saya mengajar sebagai seorang guru, yang kedua saya mengabdikan ilmu sebagai orang teknik, yaitu di perencanaan. Nah dari situlah makanya karena saya lebih senang mengajar sehingga saya terjun ke dunia keguruan. Tetapi ketika sudah selesai mengajar, saya sudah menjadi guru, saya pernah menjadi kepala sekolah, saya pernah menjadi dosen, saya pernah menjadi pimpinan perguruan tinggi di Sekretariat Dekanat, sehingga saya ada hal yang lain. Akhirnya melalui yang terhormat Bapak Haji Ahmad Masuni, saya diminta untuk memperkuat di jajaran Dinas Pendidikan saat itu. Dan sampai saat ini alhamdulillah berkat bimbingan beliau dan juga yang terhormat Kiai Haji Abuya Busro Karim juga meminta saya untuk agar aktif saja di birokrasi. Kayaknya passionnya katanya beliau, kok kayaknya kamu cocok, makanya saya banting setir dari guru, dosen, ya, kemudian kepala sekolah untuk mengabdikan diri sebagai pejabat birokrasi yang ada di kabupaten. ASN adalah sesuai dengan arahan ataupun ya saya diperintahkan oleh almarhumah ibu saya. Kamu sebaiknya kayaknya cocoknya jadi pegawai negeri sipil saja. Mohon maaf beliau karena karakter dan tipikal saya adalah tangguh, menurut beliau keras. Saya tidak disarankan untuk menjadi tentara, padahal sebenarnya dalam hati itu saya ingin menjadi tentara yang tangguh, yang kuat, yang mohon maaf disegani oleh masyarakat. Tapi ibu saya justru malah tidak. Kamu sebaiknya mengabdikan diri sebagai guru. Nanti mungkin kamu bisa menjadi orang besar. Beliau berkata begitu kepada saya almarhumah itu. Akhirnya ketika hampir beliau meninggal tahun 2007 itu datang ke Madura, kemudian pesan kepada saya, kamu mungkin tidak hanya sekedar jadi guru nanti, kamu bisa untuk mengabdikan diri yang lebih luas. Dari ucapan ataupun dawuh ibu saya tersebut almarhumah, akhirnya saya pikir-pikir, oh ternyata memang banyak ketika berada di satu posisi yang memang harus dilaksanakan dengan baik pada OPD ataupun dulu namanya SKPD. Makanya saya ingin agar bisa mengabdikan diri di sebuah OPD atau SKPD yang bisa membantu orang banyak, yang bisa mengayomi orang banyak. Harapan kami seperti itu. Makanya mantap ketika tahun 2011 itu kita atau kami diminta oleh yang terhormat Pak Haji Masuni untuk masuk ke jajaran birokrasi atau struktural. Kemudian saya dengan istikharah dan minta pertimbangan mertua saya, kemudian ibunya, anak-anak, dan alhamdulillah saya diizinkan dan saya direstui. Mantaplah pilihan saya tersebut untuk berkiprah dan sekaligus menekuni dunia birokrasi yang saat ini saya dalami. Organisasi keagamaan yang menaungi saya. Kebetulan saya aktif di organisasi Nahdlatul Ulama. Terakhir saya menjabat sebagai Wakil Ketua Tanfidiyah PCNU Sumeneb. Ketika saya melihat saya berkecimpung di organisasi tersebut berhubungan dengan masyarakat bawah, akar rumput. Di sana mohon maaf diranting banyak, ternyata orang-orang NU yang perlu untuk diayomi, perlu untuk dibantu, perlu untuk juga diperhatikan secara serius. Makanya saya mengatakan kepada para masyayikh harus ada birokrasi yang memang
bersumber atau berasal dari kader Nahdlatul Ulama. Siapa lagi yang perhatikan mereka kalau bukan kadernya? Makanya dengan niat Bismillahirrahmanirrahim saya coba, kemudian juga minta restu daripada para masyayikh, para kiai untuk saya aktif di dunia birokrasi yang saat ini saya lakukan. Alhamdulillah kebetulan pada saat saya menjadi kepala dinas sosial, betul-betul kami maksimalkan atas perhatian kepada warga Nahdliyin tersebut. Di antaranya adalah ketika kita melihat ada usulan bantuan sosial tunai, saya langsung bergerak masif kepada organisasi kami, juga termasuk kepada kepala desa, juga kepada Pak Camat. Nah, di NO saya beri karpet merah, jadi bisa mengusulkan dan dikoordinasikan dengan Pak Camat, dengan Pak Kepala Desa untuk kami himpun, sehingga alhamdulillah bantuan tersebut banyak digunakan atau diterima oleh warga Nahdliyin yang ada di Kabupaten Sumeneb. Seperti itu, Mas. Perjuangannya saya mengalir apa adanya saja, jadi mengalir begitu saja. Hanya saja memang setiap tugas yang diberikan oleh pimpinan, saya selalu tampil untuk memaksimalkan daripada fungsi tugas tersebut. Saya tidak mau tugas yang diberikan oleh pimpinan, baik itu yang terhormat Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati, Bapak Sekda ataupun pimpinan yang lain, selalu saya maksimalkan atas pertanggungjawaban daripada tugas tersebut. Itu satu. Kedua, jadi kami juga selalu memproyeksikan bahwasanya tugas ini bagaimanapun caranya harus berhasil. Karena itulah makanya ketika kami berada dimanapun, termasuk di Disbud Porapar ini, kami harus mampu dan bisa menghasilkan sebuah hasil karya atau tugas, sehingga nantinya akibat atau efeknya adalah bagaimana agar Kabupaten Sumeneb ini selangkah lebih maju terhadap unsur wisatanya. Nah, diantaranya adalah yang pertama, internal harus kami samakan persepsi. Jadi visi, misi, dan persepsinya harus sama, yaitu bagaimana agar memajukan dunia wisata, kemudian dunia kebudayaan dan pemuda olahraganya. Setelah itu kita coba untuk berbenah dari sarana prasarananya dan lain-lainnya yang bisa untuk menunjang agar ini bisa maju selangkah dan lebih baik daripada yang sebelumnya. Yang jelas semua tugas yang kita laksanakan itu tidak seluruhnya berjalan mulus, selalu ada tantangan, rintangan. Nah, yang saya sering hadapi adalah ketika saya masih dalam anggaplah sebagai staf atau kasih atau kabit, itu ketika saya berada menjadi kasih, ya tentunya bagaimana caranya agar koordinasi antara bawahan dengan atasan itu nyambung dan ada kesinambungan tugas. Nah, karena mungkin saat saya bertugas di Dinas Pendidikan, antara pimpinan dengan kami itu selalu berkoordinasi, tetapi mohon maaf tidak semua orang itu bisa melihat dan mengenal siapa dan bagaimana tugas saya tersebut. Sehingga yang kami rasakan adalah bagaimana seolah-olah ada sesuatu yang mengganjal oleh pimpinan kepada saya, karena mungkin terlalu seriusnya kita bekerja dan menjalankan tugas tersebut. Tetapi ada juga, mohon maaf, pimpinan yang kalau bahasa saya memberikan karpet merah kepada kami untuk bisa melaksanakan tugas itu dan berkreasi dengan sebaik-baiknya. Sehingga alhamdulillah di tahun 2018 itu dengan tantangan yang tidak ada anggarannya, saya saat itu menjadi kepala bidang pemuda dan olahraga, mampu memberikan secerca harapan baik dan prestasi kepada Kabupaten Sumeneb, yaitu Sumeneb mendapatkan predikat Kota Layak Pemuda tahun 2018 dengan predikat utama. Inilah kenangan saya yang manis, yang baik, yang tantangannya luar biasa, sehingga bisa menghaturkan predikat Kota Layak Pemuda kepada pemerintah Kabupaten Sumeneb. Potensi wisata Kabupaten Sumeneb ini, nah kita berharap pandemi COVID-19, apakah varian Delta atau varian Omikron, segera berlalu. Makanya untuk menuju agar kita bisa memajukan
dunia wisata Kabupaten Sumeneb itu harus terhindar dulu atau selesai dulu daripada pandemi COVID-19 ini. Nah, harapan kami setelah pandemi ini berakhir, kami ingin agar Sumeneb, jadi dunia wisatanya atau pariwisatanya berkembang dengan baik. Di antaranya adalah kami di SIPD atau di DPA itu dipatok untuk meningkatkan PAD senilai 660 juta. Tetapi saya dalam hal untuk melaksanakan tugas ini, saya akan coba untuk lebih dari yang dipatok di DPA tersebut. Bisa saja 1,5 miliar atau 1 miliar minimalnya untuk bisa mendapatkan PAD tersebut. Ini bisa dilaksanakan dan ini bisa dicapai manakala satu, pandemi berakhir, kedua dunia wisata menggeliat dan berkembang dengan baik. Seperti itu, Mas. Kami adalah ada beberapa hal. Yang pertama, pariwisata. Jadi kita harus mendapatkan kebermanfaatan atas dunia wisata ini dengan sebaik-baiknya, yaitu meningkatkan PAD. Yang kedua, kita juga ada dunia kebudayaan. Jadi target kami adalah nanti di tahun 2022 ini, jadi Dewan Kesenian Sumeneb untuk yang menaungi seluruh seniman budayawan yang ada di Kabupaten Sumeneb ini bisa terbentuk dan terwujud. Yang ketiga, di dunia pemuda dan olahraga kami ingin yang pertama Porprov 2022 ini bisa mengikuti dengan baik dengan menggali prestasi-prestasi yang kita siapkan. Di antaranya adalah kemarin target untuk Porprov adalah 7 emas, 13 perak dan 15 perunggu. Nah, untuk yang keempat adalah impian masyarakat Sumeneb adanya atau terbangunnya sport center yang dulu sudah kita rencanakan dan kebetulan masih vakum dalam 2 tahun. Pak, insya Allah di 2023 nanti kita akan memulai mengunduh atas bantuan APBN terhadap terbangunnya sport center yang dimimpikan oleh masyarakat di Kabupaten Sumeneb ini. Begitu, Mas. Saya itu selalu menikmati tugas yang diberikan oleh pimpinan yang terhormat Bupati, Ibu Wakil Bupati ataupun Pak Sekda. Ketika saya pada tahun 2020 diangkat menjadi Kepala Dinas Sosial, jadi imajinasi saya, keinginan saya, obsesi saya adalah bagaimana bisa membantu masyarakat bawah terhadap kesejahteraan sosial. Mohon maaf, angka kemiskinan saat itu 20,18%. Kami ingin agar satu mendata ulang kembali, memutakhirkan data apakah benar kemiskinan itu 20,18%. Dan kita juga memberdayakan dari unsur kemiskinan tersebut. Jadi masyarakatnya kita coba untuk lakukan usulan-usulan, bantuan-bantuan baik yang dari kabupaten maupun yang dari pusat atau di APBN. Dan alhamdulillah, jadi semasa saya menjadi Kepala Dinas Sosial itu ada 119.000 KPM BPNT yang sudah tergelontorkan dari pusat kepada Kabupaten Sumeneb. Juga ada 63.000 sekian. Jadi masyarakat Sumeneb yang terkategori miskin mendapatkan bantuan PKH. Itu pada saat saya bertugas di Dinas Sosial. Ketika saya tahun 2021 ditambahkan tugas menjadi PLT Kepala Dinas Pendidikan, saya ingin satu, pendidikan Sumeneb selangkah lebih maju. Kedua, guru-guru mendapatkan perhatian secara utuh dan lebih. Jadi kesejahteraan yang dimiliki oleh guru yang sudah bersertifikasi kita coba untuk lakukan sebuah bukan tuntutan tapi minimal target. Guru yang memiliki sertifikat pendidik atau sertifikasi pendidik maka harus menghasilkan satu atau sebuah karya. Kemudian guru yang belum mendapatkan sertifikasi kita juga usulkan bantuan-bantuan ada di situ, yaitu bantuan transport guru. Ada juga bantuan honor guru. Kalau dulu hanya untuk swasta ya atau guru yang ada di sekolah swasta, untuk 2021 kemarin saya alhamdulillah bisa atau mampu mengubah. Bantuan itu tidak hanya diterima oleh guru yang berada di sekolah swasta. Guru swasta atau non PNS yang berada di sekolah negeri pun berhak yang sama untuk mendapatkan bantuan tersebut. Dan alhamdulillah sebanyak hampir 7.000 guru
baik yang ada di negeri maupun di swasta bisa mendapatkan daripada bantuan tersebut, yaitu bantuan transport guru ya, atau guru non ASN seperti itu. Itu ketika saya berada di Dinas Pendidikan. Tahun 2022 saya diberikan amanat untuk menjadi Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, dan target kami adalah satu, bagaimana agar pariwisata Sumeneb ini menggeliat karena adanya pandemi COVID-19. Yang kedua, di sektor kebudayaan saya ingin seniman, budayawan kumpul untuk bagaimana agar bisa berkreasi dengan baik dan menghasilkan sebuah karya. Yang ketiga, dunia kepemudaan dan olahraga kami ingin agar prestasinya lebih meningkat lagi. Makanya kita mengusulkan untuk mendapatkan perhatian terhadap pembangunan sektor wisata, pembangunan sektor kepemudaan dan olahraga tersebut. Di antaranya adalah yang sudah kita rancang dan yang kita akan usulkan, yaitu pembangunan sport center yang ada di Kecamatan Batuan yang di depannya Universitas Wiraraja Kabupaten Sumeneb. Itu Mas.